Semangat pagi pejuang BUMN 2025. Kali ini kita akan mendalami lagi untuk diagram reasoning part 2 dengan target satu soal harus benar di bawah 50 detik. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Diagram reasoning terdiri dari 2 elemen dan 3 elemen. Soal jenis 3 elemen ini sebenarnya tidak susah. Kita cukup fokus saja dengan satu elemen saja. Seperti apa contohnya? Oke, dalam kasus ini langsung kita lihat ke soalnya ya. Soalnya ada jajar genjang seperti ini, kemudian ada seperti tanda plus, ada juga jajar genjang yang cerminkan ya. Nah, perubahan yang terjadi adalah dia tanda plusnya ini bergeser ya, bergeser dari tengah ke sebelah paling kanan ya. Kemudian jajar genjang yang ada di sebelah kiri ini berubah ke tengah. Otomatis jajar genjang yang ada di sisi paling kanan ini akan berubah di sebelah kiri gitu. Jadi ini skip ya, dia berubah seperti ini ya. Nah, jadi ini ada pergeseran ya teman-teman ya. Kita lihat dari elemen satu persatu. Nomor 1 ini segitiganya sama, kemudian garisnya juga sama. Yang berubah adalah ini ya, dia sepertinya dirotasi ya. Ya, karena lingkaran putih, kotak putih ini berubah menjadi di bawah. Sedangkan kotak hitam berubah menjadi di atas. Oke, berarti dia dirotasi 90 derajat ya, bukan itu yang kita minta. Oke, kemudian untuk soal nomor perubahan nomor 2, ini dia yang seperti kotak ada chamfernya ini berubah dari tengah ke sebelah paling kanan ya. Kemudian untuk panah yang ini, yang sebelah kiri dia berubah di tengah. Oh, sama ya. Oke, ini tidak perlu berlama-lama, jawabannya adalah B, teman-teman ya. Nomor 2. Kalau kita cermati perubahan-perubahan lain ini tidak sesuai ya, karena seperti kita lihat ini menjadi ini. Ini yang berubah adalah warna, jadi warnanya bertukar. Kita tidak mencari perubahan seperti itu. Yang perubahan nomor 4, dia elemen ini sama, kemudian ini duplikat ya teman-teman ya. Duplikat. Kemudian untuk perubahan nomor 5, ini ukuran seperti ini berubah. Oh, ini diperkecil ya. Berubah ukuran. Oke, sekali lagi yang kita cari adalah jawaban nomor 2B ya. Untuk lebih menvisualisasikan dalam kepala kita saat mengerjakan, kita bisa pakai animasi ini ya. Nah, geser seperti itu ya, kurang lebih ya. Bisa dipahami ya. Kita lihat sekali lagi ya. Nah, seperti ini. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini diagram reasoning 3 elemen dengan melibatkan 2 operasi perubahan ya. Jadi ayo kita lihat soalnya. Di sini ditanyakan untuk elemen kotak segitiga, kemudian seperti palang-palang ini dengan beberapa warna yang berbeda, hitam putih, kemudian sebuah kotak bentuk L dengan lingkaran di tengah. Yang ditanyakan adalah perubahan 1 dan perubahan 3. Seperti apa jadinya? Oke, ini kita lihat dari perubahan pertama dulu. Perubahan pertama. Ini apa yang berubah? Tanda plus, kemudian ada seperti trapesium. Ini trapesium terbalik tanda plus. Kemudian ini elemennya sama dengan ini, tapi dia terbalik ya. Trapesiumnya terbalik, kita lihat ini bentuknya sama. Oke, ini adalah perubahan
dari warna ya, dari yang sebelumnya putih menjadi hitam dan sebaliknya ya. Oke, jadi langsung kita kerjakan aja. Perubahan pertama adalah ini yang saya arsip ini, anggap aja hitam ya. Kemudian ini alam ini, nah seperti inilah kita tukar ya, yang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Kemudian yang seperti huruf L ini menjadi yang di luar yang hitam ya. Nah ini perubahan pertama. Oke, kemudian perubahan kedua. Perubahan kedua adalah, mari kita lihat. Oke, perubahan kedua adalah nomor 3. Oke, kita fokus saja. Segitiga kotak segi 5. Segitiga kotak segi 5. Kotak-kotak segi 5. Ini ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama adalah ada duplikasi, semacam duplikasi, yaitu dari tengah ini dia dikopi ke kiri, gitu ya. Tapi ada nggak jawaban yang seperti itu? Kita lihat di pilihan jawabannya A sampai E, ada di opsi A, namun dia tidak sesuai ya, karena kan ini hitamnya ini sama, tidak ada perubahan, kan harusnya dia kena perubahan pertama kan berubah kan. Nah, jadi kita nggak bisa tuh duplikasi, tidak bisa. Duplikasi tidak bisa. Oke, berarti apa opsi kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua adalah pertambahan jumlah sisi. Ini seperti kita lihat segitiga kan ada 1, 2, 3. Nah, di sini menjadi segi 4. 1, 2, 3, 4. Hanya satu elemen ini yang berubah, ya ini paling kiri. Berarti dari yang kita punya ini, kotak dengan hitam di luar, segitiganya putih di dalam ini akan berubah menjadi bertambah masing-masing sisinya ya. Masing-masing sisinya bertambah. Segitiga menjadi segi 4. Segi 4 menjadi segi 5. Arsirannya tidak berubah ya. Nah, ini elemennya sama seperti atasnya. Otomatis mana jawaban yang sesuai ya? Dari A sampai E, ini jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Lihat, ini kan elemen yang tengah ini berubah. Oke, ini juga berubah. Ini bertambah masing-masing sisinya ya. Masing-masing sudutnya, sorry. Oke. Jadi kita bisa lihat animasinya untuk mempermudah visualisasi kita. Perubahan pertama. Langsung perubahan operator ketiga, seperti itu ya. Kita lihat sekali lagi. Nah, jadi yang pertama semuanya berubah warna ya. Dia dikenai perubahan pertama. Nah, perubahan ketiga, nomor 3, jadi seperti ini. Gimana? Cukup mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, sekarang masih dengan diagram reasoning 3 elemen, tapi kita pakai 2 operasi perubahan ya. Seperti apa? Nah, sama seperti cara sebelumnya, kita fokus langsung ke lihat soalnya dulu. Lihat soalnya di sini. Ya. Lihat soalnya dia ada panah, kemudian seperti awan, kemudian seperti wanci ya. Seperti ini, kemudian dia dikenai operator nomor 2, perubahan nomor 2 sama perubahan nomor 5. Oke. Perubahan nomor 2 ini seperti apa ya? Perubahan nomor 2. Perubahan nomor 2 ini sama, ini berubah, ini rotasi sepertinya ya. Bentar, kita lihat dulu yang paling kanan. Sama, oke. Kita lihat seperti ini. Lihat seperti ini. Ini dapat kita lihat bahwa dia transformasi ya. Sorry, sebelah sini. Ini transformasi rotasi searah jarum jam sebesar 90 derajat. Setelah kita tahu perubahan di nomor 2, kita coba kerjakan yuk. Oke. Ini.
Ya lupa, kita kasih nomor biar nggak bingung. Kemudian, oh ya ini awan ya, awannya tapi sebagai patokan kita coba garis ini sebagai fokus ya. Jadi kan dia seperti ini, gitu ya. Nah untuk elemen paling kanan dia tidak berubah. Oke, selesai. Seperti ini. Dari perubahan pertama kita sudah bisa eliminasi jawaban ya. Yang kerutan itu tidak ada di sebelah sini. Itu yang mana? Ini salah, udah pasti salah. Udah pasti salah. Nah, jawabannya antara C atau E. Oke, selanjutnya kita lihat perubahan nomor 5. Perubahan nomor 5. Apa yang berubah? Ini ada dua segitiga bertumpuk, nggak ada beda. Ini ada seperti ini, tidak ada yang berubah. Oke, lingkarannya berubah ya. Jadi sekarang ada lingkaran kedua di luar ya. Dengan begitu, ini elemennya sama. Oke. Nah, otomatis jawabannya adalah E ya teman-teman ya. Ini salah karena nggak ada duplikasi, ini nggak ada. Untuk mempermudah imajinasi kita, coba kita lihat animasinya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba terlalu cepat. Nah, perubahan kedua seperti itu. Kemudian dilanjutkan perubahan nomor 5. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi ya. Set. Ya, seperti itu kira-kira. Sekali lagi. Oke. Nah, rotasi 90 derajat. Kemudian ya bertambah. Seperti itu di bagian luar ya. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, ini diagram reasoning untuk 3 elemen. 2 operasi perubahan, kita mencari nomor perubahannya. Seperti apa soalnya? Oke, kita langsung fokus ke bagian soal di sini. Yang ditanyakan adalah ini ya. Kita sudah mengetahui hasil akhirnya, hasil awal tahu. Di tengah-tengah ada proses yang kita nggak tahu. Kemudian ada di antara dua proses perubahan ini kita sudah tahu elemen nomor 4 ya. Nah, kalau kita mencari ini, berarti kita harus mundur ya. Dari hasil yang sudah diketahui, kita mundur. Dia dikenai operasi 4 kan. Jadi kita bacanya ke sini, kita fokus ke 4 ini, dia bacanya dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan ya. Kalau kiri ke kanan ya salah nanti. Jadi kita harus fokus. Apa yang berubah di perubahan nomor 4 ini? Oke, yang berubah adalah elemen 1 ya. Elemen 1 ini diputar bukan ya? Oh, bukan, dia diterminkan. Jadi ini kalau elemen ini kalau diterminkan dia akan seperti ini. Untuk elemen nomor 2 di tengah tidak ada perubahan, tengah tidak ada perubahan, di kanan juga tidak ada perubahan. Oke, berarti kita cerminkan saja ya dari soal ini untuk menuju 4 ya. Dicerminkan adalah seperti itu, seperti Pac-Man ini. Oke. Nah, antara perubahan ini dengan yang awal ada something yang berubah ya. Ada something yang berubah, yaitu adalah elemen kotak di tengah ini. Kotak berubah menjadi seperti ini ya. Karena kan elemen yang paling kiri kita sudah tahu perubahannya nih, ya kan? Nah, yang di tengah ini berarti kita hanya fokus cari nomor yang perubahan di tengah gitu. Kita lihat nomor 1. Tengah berubah sih, tapi ini apa yang dicari? Tengah, oh dia geser. Berarti bukan, ini bukan. Terus nomor 2, apa ini yang dicari ya? Rotasi ya. Ini rotasi searah jarum jam sebesar 45 derajat ini. Apakah ini yang dicari? Kita lihat yang lain dulu. Lalu yang
3. Apa yang berubah? Oke, ini seperti tombol play ini berubah menjadi ke bawah ya. Berarti dia rotasi 90 derajat. Antara 2 atau 3 ini berarti ya. Yang nomor 5 ini perubahannya adalah, oh ini mengecil aja ya. Ini sama, ya ini cuma mengecil aja, berarti bukan ini jawabannya. Oke, antara 2 atau 3, kira-kira yang mana ya? Kalau kita fokus saja ke bagian elemen tengahnya ya kuncinya ya. Elemen tengahnya ini adalah seperti ini, kotak, kemudian dia kena antara 2 atau 3 menjadi seperti ini. Sorry. Dia menjadi seperti ini. Kita lihat bahwa rotasi seperti ini adalah rotasi sebesar 45 derajat ya, supaya menjadi ini. Ini clockwise ya. Searah jarum jam. Nah, berarti jawabannya adalah 2 ya. B. Ini jawaban yang benar. Ini salah. Oke, untuk mempermudah bayangan kita lihat ini dimundurkan ya, dari hasil menuju awal. Nah, seperti itu. Jadi dia dikenai perubahan nomor 4, kemudian perubahan nomor 3. Ya. Apakah benar? Oke, kita lihat dari awal ya. Dia dikenai perubahan nomor 2 terlebih dahulu, kemudian perubahan 4. Ya, kita lihat lagi sekali lagi. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah kan? Oke, nanti kita perdalam lagi ya, kita explore lagi untuk jenis-jenis soal lain. Tetap bersama Om Eng. See you next time.